Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat? Semoga semua selalu sehat. Amin. Kali ini, Mama Denis akan berbagi langkah mudah tentang sikat habis ketombe pada tanaman. Ini tanaman terong Mama Denis sedang terserang ketombe alias kutu putih atau kutu kebul. Level serangan kutu putih yang terjadi cukup berat sehingga beberapa pucuk tanaman terong harus dipotong. Serangan juga menyebar ke tanaman di sekitarnya, seperti ini contohnya tanaman hias rambat yang berada di dekat terong juga ikut terkena. Tidak hanya itu, serangan kutu putih juga merambah ke tanaman melati. Terlihat di daerah bawah daun tanaman melati sudah mulai terserang dengan hama kutu putih, walaupun dengan level serangan yang masih di bawah dibandingkan dengan level serangan yang terjadi pada tanaman terong. Meskipun demikian, serangannya sudah merata pada seluruh daun, dari bagian bawah daun sampai ke pucuk daun itu semua sudah kena kutu putih. Untuk serangan yang sifatnya masif seperti ini, saya memilih langkah untuk membabat daun sampai ke pangkal batang. Karena sesuai pengalaman, daun yang sudah dipenuhi kutu putih, maka dia akan rusak kemudian keriting. Dan daun yang rusak keriting ini tidak akan bisa direbonding lagi dan tidak bisa berfungsi dengan baik sesuai fungsinya. Ini tampilan tanaman melati Mama Denis yang sudah dibabat sampai pangkal batang. Tidak menjadi masalah karena untuk tanaman melati dia bisa bersemi kembali dengan cepat. Tidak berhenti di melati, kutu putih juga mulai invasi ke tanaman adenium. Syukurlah untuk tanaman adenium ini level serangannya masih rendah sehingga kita tidak perlu babat habis. Di adenium, kutu putihnya sudah mulai tampak ada, tapi masih terlihat jarang-jarang. Baik itu di bawah permukaan daun maupun di atas permukaan daun, sudah mulai ada serangan kutu putih, tapi masih dengan level yang rendah. Begitu kita tahu ada serangan kutu putih, maka untuk mengatasinya harus dengan gerakan cepat. Ibaratnya, jika jumlah kutu putih itu sama dengan jumlah orang dalam satu RT, kemudian kita biarkan saja, maka beberapa hari kemudian dia akan meledak menjadi satu republik, saking cepatnya dia berkembang biak. Selain cepat berkembang biak, kutu putih juga mempunyai sayap sehingga dia bisa dengan mudah berpindah dari satu tanaman ke tanaman yang lainnya. Ini tanaman sukulen saya juga terkena kutu putih, tapi syukurlah dengan level yang masih rendah. Untuk mengatasinya, kita tuangkan 1 sendok teh cairan pencuci piring, boleh merek apa saja, kemudian dilarutkan dengan 500 ml air. Kocok sampai rata, kemudian semprotkan pada tanaman yang terkena serangan kutu putih. Penyemprotan dilakukan pada bagian atas dan bagian bawah daun karena kutu putih senang berada di bagian bawah daun. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada sore hari untuk mencegah daun terbakar. Lakukan juga penyemprotan pada batang karena kutu putih juga bisa bertengger di batang. Penyemprotan juga dilakukan pada tanaman sukulen yang terkena kutu putih. Cairan pencuci piring yang sudah diencerkan dengan konsentrasi rendah sebenarnya aman untuk tanaman. Tapi apabila teman-teman ingin antisipasi, boleh juga dilakukan penyiraman pada bagian media. Saya juga melakukan penyemprotan pada tanaman melati yang sudah tinggal batangnya saja seperti ini. Ada 6 pohon yang saya pangkas habis, kemudian saya semprot seperti ini, supaya nanti ketika mulai bersemi,
terbebas dari kutu putih. Penyemprotan saya lanjutkan ke tanaman terong dan tanaman lainnya yang berada di sekitar tanaman terong. Apabila dirasa perlu, lakukan penyemprotan yang kedua setelah jeda 3 hari. Tanaman hias adenium dan tanaman hias melati memang rawan terkena serangan kutu putih. Selama ini, saya belum pernah menggunakan insektisida lain untuk tanaman hias yang terkena kutu putih. Saya cukup menggunakan larutan pencuci piring yang murah harganya dan bisa diperoleh dengan mudah. Terima kasih sudah bersama dengan Mama Denis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.